Halo sobat, kita lihat sobat cara penanaman kemangi sobat. Oh jadi seperti ini sobat, nanam kemangi mas ya. Nah, nanam kemangi langsung. Nah seperti ini sobat, nanam kemanginya. Tuh jaraknya juga cuman satu jengkal aja. Terus seperti ini sobat, nanamnya cukup mudah kan? Nanamnya cukup mudah tapi perawatannya susah mas ya. Nanamnya mudah, perawatannya susah sobat. Jadi begini tadi sobat penanamannya. Cara nanamnya ini ya nggak susah. Untuk penanamannya mudah, perawatannya susah. Tadi ini satu bedengan tadi sobat, ini ada sekitar 80 sampai 100 lah ini. Jarak jengkal. 1 bulan udah mulai panen nih mas ya? Nah, sampai kalau dianya subur sampai 1 bulan udah mulai panen ini ya. Di kemangi ini 1 bulan udah mulai panen sobat. Nah jadi ini tata cara penanaman tadi seperti ini sobat. Nah, cara nanam kemanginya. Sobat seperti itu cukup mudah cara penanaman kemanginya, cepat juga. Tuh tadi ini yang udah ditanam nih, semalam ditanam sobat. Kalau yang ini baru nih, ini baru tanam. Kayak gini tadi cukup mudah sekali tanamnya sobat. Sini. Nah, jadi seperti ini sobat. Nah ini tadi ini kemanginya ini sobat, ini yang ditanam kemanginya. Tuh tanam kemanginya. Tuh mesin rotarinya. Nah disinilah, sini situasi suasana di perkebunan ya sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat? Mudah-mudahan kabarnya sobat kali ini sehat selalu, murah rezekinya. Masih bersama channel Iksan by Klaten. Masih hari ini kita masih belusukan lagi kita sobat. Kita masih belusukan lagi di sini. Kita akan review di sini. Masih di kawasan Batam. Oh, di sini ada kolam ikan juga nih sobat. Jadi di perkebunan ini juga ada kolam ikan nih sobat. Tuh sobat. Tuh banyak ikannya juga. Jadi suasana perkebunan seperti ini sobat. Oh, indah sekali sobat. Enaknya kalau kita tinggal di perkebunan ya seperti ini, kawasan suasananya tenang. Tinggal di perkebunan itu enaknya ini, suasananya tenang ya kan. Nah,
kita akan review sama petaninya. Kita akan lihat aktivitas mas petaninya. Nah sini, jadi di kawasan apa namanya, di kawasan perkebunan itu sebenarnya untuk alat perasarannya juga lengkap, airnya juga cukup, justru airnya di sini juga cukup. Nah ini salah satu tempat pemukiman salah satu petaninya. Kita akan mereview masnya. Nah sini sobat, ini salah satu kawasan pemukiman salah satu petani asal Batam. Kita bisa lihat sobat, soalnya lengkap di sini, banyak sekali. Saat ini khususnya di kawasan Kepulauan Batam lagi diguyur hujan nih sobat. Udah ada beberapa minggu ini kawasan Batam lagi diguyur hujan nih sobat. Nah kita akan review, tanya-tanya tentang tanaman kemangi nih. Nah ini ada tanaman kemangi sobat, cuman ada berapa umurnya, berapa kita akan tanya-tanya lah. Ini tanaman kemangi nih, ini tanaman kemangi nih. Nah, kita lihat masnya. Permisi mas, dengan mas apa mas? Anto. Ah ini dengan mas Anto. Asli mana mas? Aslinya Lampung ya. Oh mas Anto asli Lampung. Lagi aktivitas apa ini mas Anto? Ini mau nanam kemangi. Ah, mas Anto lagi aktivitas menanam kemangi. Ini udah, yang ini udah ditanam sobat. Ini udah berapa hari mas ini? Baru 1 hari. Ah ini 1 hari seperti ini sobat untuk tanaman kemanginya. Oh jadi seperti ini tanaman kemanginya. Jadi ini namanya proses apa ini mas kayak gini? Ini proses bikin lubang. Nah proses bikin lubang. Jadi penanaman kemangi pun juga harus bikin lubang seperti ini sobat. Jadi ada jarak tanamnya enggak berapa mas kira mas? Itu 1 jengkal ya? 1 jengkal. Kurang lebih tanaman kemangi ini sobat 1 jengkal aja. Kalau yang sebelah sini, sebelah kiri saya ini semalam ini udah ditanam ini kemanginya. Jadi dari penyemaian tuh mas tanaman kemangi berapa hari mas dipindahkan ke sini mas, ditanam di lahan ini biasanya? 20 hari biasanya. Nah, jadi sobat biasanya, jadi tanam kemangi pun juga waktu penyemainya waktunya 20 hari baru dipindahkan ke lahan tanam seperti ini sobat. Nah ini kemangi yang semalam ini mas ya. Iya. Ini baru semalam sobat. Nah ini mas Anto asal Lampung, beliau lagi bikin lubang untuk tanaman kemangi. Nah seperti ini. Biasanya mas untuk pupuk dasarnya pakai pupuk apa ini mas? Itu dasarnya pakai, kalau yang bagus pakai ini apa? Posca ya? Kalau enggak ini dolomit. Oh pasir dolomit ya? Dolomit. Oh jadi pun pakai pasir dolomit juga, pakai pupuk dolomit, pasir dolomit mas ya? Dolomit. Sama pupuk Posca biasanya dasarannya. Kalau untuk kemangi nggak perlu bedengannya cuma seperti ini mas ya? Ya begini aja nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Ini total populasinya ada berapa dalam satu bedengannya, ada berapa ini mas? Ada berapa populasi, ada berapa jumlahnya, totalnya ada berapa nih biasanya? Berapa batang itu ada? Biasanya mas normalnya ini kan jaraknya cuma 1 jengkal aja kan? 80. 80 sobat. Kalau kita lihat memang sih karena setiap lahan kan beda-beda ukurannya mas ya. Ada ukurannya beda. Iya ini kalau yang di sini ini ada 80. Ada yang sama. Jadi nggak sama sobat, jadi ada 80, ada yang 100, jadi tergantung dari luas lahan tanamnya sobat. Iya. Untuk kemangi sendiri mas, biasanya tahap-tahapan pemupukan tuh dilakukan umur usia berapa mas? Bisa langsung habis nanam bisa dipupuk Hah? biar dia Kembang cepat kembang, pertumbuhannya ya. cepat
naik ininya, Hmm. daunnya. Oh, jadi kalau untuk pemupukan awal Mas, dia pakai dikocor atau pupuk apa Langsung biasa pakai ini, biasanya Mas? kayak mutiara. Oh, biasanya pakai pupuk mutiara. Ya. Itu namanya Mas? Namanya 1616. Namanya 1616 sobat. Biasanya untuk tanaman kemangi ini. Jadi tadi itulah sedikit apa kalau proses tanam awal tanaman kemangi kan. Ini sebelumnya lahannya ini bekas tanaman apa Mas? Bekas tanaman jagung. Oh, jagung ya. Oh, jadi ini sobat ini bekas tanaman lahan jagung kemarin. Jadi sekarang ditanamin kemangi. Untuk kemangi ini Mas, untuk waktu panen biasanya pertama usia berapa bisa panen kemanginya? Berapa maksudnya? Berapa? Bisa kita mulai panen gitu. Umur usia berapa biasanya kemangi ini normalnya? Usia 1 bulan. 1 bulan udah mulai panen Mas ya? Udah mulai panen besar. 1 bulan jadi kita bisa panen untuk kemangi ini sobat. Jadi seperti ini tadi prosesnya Mas Anto ini asal Lampung beliau lagi ini jaraknya paling 1 jengkal kurang lebih sobat. Jadi begitulah prosesnya penanaman tadi. Jadi seperti itulah. Nah, jadi ini tanah Mas kemanginya. Jadi usia 1 bulan udah mulai panen Mas ya. Ada nggak Mas sisanya kendala-kendala di kebun Mas kalau untuk tanaman kemangi ini Mas biasanya? Ada, itu musim penghujan. Nah, untuk saat ini kan kita tahu untuk di kawasan khususnya Batam ini kan sering hujan nih Mas. Apalagi kan baru semalam tanam ya kan. Biasanya mungkin ada antisipasinya nggak Mas? Misalnya ada apa pemupukan Kendalanya di daun. di daun ya biasanya. Daun dia layu, Oh, layu biasanya. Jadi kuning. jadi untuk tanaman kemangi ini dibilang juga tanaman yang Gampang. susah gampang Mas ya. Ya. Jadi perlu ekstra juga perawatan. Apalagi kalau pas lagi tanam berpari ini riskannya Mas ya. Apalagi musim hujan saat ini baru ditanam semalam juga tentu untuk musim di sini untuk musim penghujan juga tentu apa namanya? Resiko dari tanaman sendiri pun juga sangat besar. Oke Mas Santo, terima kasih Mas Santo. Mudah-mudahan kedepannya tanaman kemanginya bagus hasilnya Mas Santo. Ya, dan sukses juga untuk Mas Anto tentunya. Dan tadi kawan-kawan sedikit dialog kita tanya-tanya tentang soal apa namanya ilmu tentang penanaman kemangi sobat. Jadi walaupun setiap petani itu juga mempunyai cara-cara sendiri coba. Dari penanaman kemanginya, dari pengolahan dasar lahannya juga perlu diperhatikan sobat. Oke sobat, mungkin sedikit itu tadi review saya tentang Mas Anto. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada ilmunya bagi sobat bisa di share ke petani yang lainnya. Jangan lupa sobat bantu komen, like dan subscribe-nya agar channel Iksan by Clara ini berkembang. Saya kirim sobat, kalau ada salah saya mohon maaf. Saya kirim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.